saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kuasa Roh Kudus yang sesungguhnya luar biasa dalam kehidupan kita. Namun demikian, bukan tidak mungkin bahwa ada banyak orang di antara kita, orang-orang percaya, tidak menyadari hal ini. Sehingga kuasa Roh Kudus tidak bisa bekerja secara maksimal dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita belajar tentang kuasa Roh Kudus, dan kemudian nanti kita praktekkan, dan pada akhirnya kuasa Roh Kudus itu sungguh di dalam kehidupan kita. Ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini terjemahan terbaru tahun 2023, mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di sini disebutkan kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kata Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Dari sini kita mengetahui terungkap satu kebenaran Allah, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang mendiami, yang menyertai kehidupan orang-orang percaya, kehidupan kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang dari konteks yang kita baca bahwa kuasa Roh Kudus itu menyertai kehidupan orang-orang percaya dalam rangka, dalam konsen untuk pemberitaan Injil, ya. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil, kesaksian tentang kebenaran Tuhan, kesaksian tentang Injil. Namun demikian, kuasa ini mencakup keseluruhan kehidupan orang-orang percaya, mulai dari pemberitaan Injil, dalam gaya hidup, dan bahkan mujizat-mujizat ilahi. Dalam pembahasan ini, saya mau mengajak kita belajar tentang hakikat dari kuasa Roh Kudus itu, kemudian manifestasi dari kuasa Roh Kudus itu, dan yang ketiga nanti efektivitas dari kuasa Roh Kudus. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah hakikat dari kuasa Roh Kudus, yang kedua adalah manifestasi kuasa Roh Kudus, dan yang ketiga adalah efektivitas kuasa Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, hakikat kuasa Roh Kudus. Dari pembacaan ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam konteks ini Tuhan Yesus memberi Roh Kudus yang menyertai para murid ketika mereka menjadi saksi Kristus, ketika mereka memberitakan Injil. Jadi secara kontekstual ayat ini, kuasa Roh Kudus menyertai orang-orang yang memberitakan Injil, menyertai orang-orang yang menjadi saksi-saksi kebang Injil Kristus. Kuasa Roh Kudus yang kita bicarakan di sini adalah kuasa yang berasal dari Allah Tritunggal. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk kuasa ini adalah dunamin, dari kata dasar dunamis, yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris power, force, atau strength, kekuatan, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berasal daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi ada kuasa yang luar biasa yang menyertai orang-orang percaya, yang menyertai kita ketika kita menjadi saksinya, ketika kita memberitakan firman, ketika kita memberitakan Injil. Kuasa itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, maka jangan heran. Maka ketika kita membaca apa yang dikemukakan dalam Kisah Para Rasul sendiri, jemaat mula-mula dengan berani, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki hikmat untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk memproklamasikan Injil Kristus. Mereka memiliki kekuatan, keberanian yang luar biasa. Mereka tidak peduli dengan penentangan. Mereka tidak peduli dengan penganiayaan. Mereka tidak peduli dengan
persekusi. Mereka dengan berani, dengan hikmat ilahi, oleh pimpinan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu menyertai mereka. Mereka terus-menerus memberitakan Injil Kristus. Mereka menjadi saksi-saksi yang hidup. Bahkan mereka juga bersedia menjadi martir untuk kesaksian tentang kebenaran Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kekuatan dari Roh Kudus ini adalah kekuatan yang supranatural, kekuatan yang begitu dahsyat. Bukan hanya kekuatan biasa, bukan hanya kekuatan dari manusia, bukan hanya kekuatan dari dunia, tetapi ini kekuatan kuasa Allah. Power dari Allah yang membuat kita mampu melakukan kebenaran-kebenaran Allah, mampu memberitakan Injil dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah kuasa yang begitu dahsyat dari Roh Kudus. Itulah hakikat dari kuasa Roh Kudus itu. Ini bukan main-main, ini sungguh-sungguh dahsyat, ini sungguh-sungguh luar biasa. Itu hakikat dari kuasa Roh Kudus. Dan pada umumnya kuasa Roh Kudus ini dipakai sebagai penyerta dalam pemberitaan Injil. Kemudian kita masuk pada yaitu manifestasi kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya kuasa Roh Kudus itu dimanifestasikan di dalam gaya hidup orang percaya. Jadi gaya hidup orang percaya itu harus benar-benar kehidupan yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh menyertai nyata di dalam kehidupan orang percaya. Pertama-tama di dalam seluruh gaya hidup, motivasi hidup, arah hidup itu harus dikuasai, dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita memuliakan Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Kita beribadah kepada Allah. Kita menjalani kehidupan kita dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Maka kuasa itu maka kuasa Roh Kudus itu dimanifestasikan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam gaya hidup kita, di dalam cara hidup kita, baik dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita. Jadi memang di dalam kenyataannya manifestasi kuasa Roh Kudus itu pertama-tama ditunjukkan, dinyatakan dalam perihal pemberitaan Injil. Kemudian dimanifestasikan juga dalam cara kehidupan orang-orang percaya, dalam ibadah. Demikian Kisah Para Rasul pasal 4 ya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-36 dikisahkan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup dengan kuasa, dengan pimpinan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus itu begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian halnya sebenarnya dalam kehidupan kita. Harus sungguh-sungguh nyata kuasa Roh Kudus itu dimanifestasikan dalam cara hidup kita. Kemudian juga kuasa Roh Kudus itu dimanifestasikan dalam hal kesembuhan ilahi, dalam hal mengusir kuasa-kuasa kegelapan, pengusiran setan, penyembuhan orang sakit, dan menyatakan mujizat-mujizat Allah yang lain. Tetapi ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi ini dimanifestasikan dalam hidup orang percaya, dinyatakan melalui cara hidup, dinyatakan melalui mujizat-mujizat ilahi yang kita lakukan. Bahkan dipakai Tuhan untuk menyatakan kesalahan orang sebagaimana Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Petrus dipakai oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus untuk menegur Ananias dan Safira sampai mereka dihukum menerima hukuman dari Tuhan. Orang yang memiliki kuasa Roh Kudus memiliki hikmat yang dahsyat, memiliki hikmat yang luar biasa, bukan berasal dari ilmu duniawi ini, ilmu sekuler, ilmu dari dunia, namun hikmat ilahi memampukan seorang mengetahui hal-hal yang rohaniah, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh orang-orang pada umumnya.
Inilah kuasa-kuasa Roh Kudus. Yang pertama tadi, hakikat kuasa Roh Kudus. Yang kedua, manifestasi kuasa Roh Kudus harus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas kuasa Roh Kudus. Sekalipun kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, namun apabila kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu tidak bisa efektif, tidak bisa maksimal bekerja dalam kehidupan kita. Maka salah satunya cara supaya kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh efektif bekerja maksimal dalam hidup kita, kita harus memberi diri dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi disebutkan di situ jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah hidup kita ini dipenuhi dengan Roh, penuh dengan Roh Kudus. Artinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian akan efektif kuasa Roh Kudus itu bekerja, dimanifestasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan seluruh umat pilihan Tuhan. Kita yang seharusnya lemah, kita yang selayaknya lemah, kita yang tidak punya power, menjadi punya power, menjadi punya kuasa, menjadi punya kemampuan yang luar biasa, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi inilah maksimalnya efektifnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak mau hidup berserah kepada Tuhan, mau berjalan sendiri, mau melakukan kehendak sendiri, maka kuasa Roh Kudus tidak bisa bekerja secara, bahkan disebutkan dalam ayat-ayat lain, Roh Kudus berduka di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dia tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga kuasa-kuasa itu tidak bisa dinyatakan. Namun demikian, apabila kita mau dipimpin, apabila kita mau dikuasai, dikendalikan, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Kita diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan gairah, kita diberikan semangat yang luar biasa. Bahkan hati kita berkobar dengan kasih Kristus karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Yang selayaknya kita tidak mampu menjadi mampu. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang efektif, yang maksimal bekerja di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Inilah kebenaran-kebenaran yang bisa kita ungkap tentang fakta-fakta kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua memahami kebenaran ini, kemudian menerapkan dalam gaya hidup kita, memberi diri dipimpin, dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa oleh Roh Kudus, sehingga dengan demikian kuasa Roh Kudus itu bekerja secara maksimal, efektif dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan, kita menikmati persekutuan yang indah, yang dahsyat, yang nikmat luar biasa dari Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di bagian yang terakhir ini saya mengajak kita semua untuk rajin, untuk taat memberitakan firman, untuk memberi hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, supaya hidup kita bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Ada Roh Kudus dalam hatiku yang mendiami seluruh